Waktu kita berhadapan dengan dua anak yang lagi berantem rebut-rebutan, cara paling mudah ya kita tangani apa yang kelihatan di depan mata. Kalau anak rebutan mainan, ya kita ambil aja mainannya. Atau kadang-kadang ada juga yang pukul anaknya biar cepet diem. Ada juga yang alihin perhatian anak dengan nyalain TV atau kasih iPad. Menurut Ted Tripp dalam bukunya, sebenarnya ada hal lain juga loh yang perlu kita perhatikan dan tangani selain menenangkan atau melerai berantem-berantemnya, yaitu masalah hati, masalah motivasi anak. Yang kelihatan di depan mata kita, kakak pukul adik dan tidak mau pinjemin mainan ke adik. Tapi ada masalah dalam hatinya, yaitu apa? Keegoisan, pikirin diri sendiri. Dan kalau kita gali lebih dalam saat kita berkomunikasi dengan si kakak dan juga dengan adik ya, mungkin juga kita temui hal-hal yang lain. Misalnya dalam hati kakak ternyata ada juga iri hati. Mungkin kakak merasa bunda lebih sayang sama adik, jadi dia nggak mau bagi mainan dengan adik. Misalnya bentuk yang keluar yaitu kakak pukul dan nggak mau berbagi dengan adik. Jadi gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Nah, salah satu contoh pendekatan yang bisa kita lakukan, misalnya waktu kakak dan adik rebut-rebutan, tetap perlu kita stop mereka, tegur dua-duanya. Kita jangan main asal pukul, karena hukuman fisik yang dengan mudah kita berikan atau dengan sering kita berikan bisa membuat anak tuh terbiasa dengan diperlakukan dengan keras dan juga menanamkan kepahitan dalam hatinya. Kalau kita bicara tentang masalah hati, sebenarnya dua-duanya kakak dan adik itu salah. Yang kakak nggak mau berbagi, nggak peduli adiknya mau pinjam mainan, lalu kakak bertindak kasar ke adik secara fisik. Adik juga tetap ada salah. Contohnya, adik merasa aku pokoknya mau main mainan kakak sekarang. Aku nggak peduli kalau kakak itu nggak kasih. Pokoknya aku mau mainannya kakak. Jadi adik pun hanya pikirin diri sendiri. Dan masalah hatinya adik apa? Keegoisan juga. Setelah kita pisahkan kakak dan adik, misalnya kita memang mau mengambil dulu mainan yang diperebutkan, kita bisa bilang kepada mereka dua-duanya, kalau nggak ada yang bisa bergantian atau pada saling kasar mainnya, bunda simpan dulu mainannya. Kalau mereka ternyata masih ribut berantem, kita bisa pisahkan mereka sementara di ruangan yang berbeda untuk mereka tenang dulu. Dan di sini nih kuncinya. Setelah mereka tenang, kita harus berkomunikasi dengan anak. Ajak anak ngobrol, hati ke hati, one on one. Artinya kita perlu waktu, sisihkan waktu untuk bicara hanya dengan kakak, lalu hanya dengan adik. Memang butuh usaha dan energi ekstra untuk kita komunikasi, tapi ini sangat penting untuk kita bisa mengerti kondisi hati anak, motivasi dalam hatinya. Komunikasi ini penting karena anaknya sendiri mungkin juga belum ngerti apa yang mendorong dia bertindak kasar dan gak mau berbagi mainan seperti tadi. Ted Tripp mengingatkan, jangan tanya ke anak, kenapa kamu pukul adik? Atau kenapa kamu gak mau berbagi? Kalau kita tanyanya kenapa, kemungkinan besar juga anaknya bilang gak tahu. Anak biasanya belum bisa, belum tahu, belum mengerti cara dia cek hati dan motivasi dia. Dan itu yang kita mau tolong. Caranya kita menolong anak untuk mendeteksi motivasi hatinya, pertama-tama kita sendiri harus tenang dulu. Jangan dalam keadaan marah-marah atau emosi lalu kita komunikasi sama anak. Kedua, kita perlu siap waktu dan hati untuk mendengarkan apa yang anak ceritakan. Ted Tripp ingatkan, untuk kita hindari datang kepada anak sebagai hakim dan polisi. Apalagi kalau kita sambil marah-marah dan kita tegur dan marah-marahin anak. Tenangin hati kita dulu dan kita siapkan telinga. Lalu kita ajak anak ngobrol. Misalnya, mama mau dengerin kakak, bantu dong mama ngerti waktu kamu pukul adik tadi. Apa sih yang kamu rasakan? Tunggu jawaban kakak. Lalu kita bisa ngobrol lagi. Waktu adik kamu nangis dan sedih karena kamu pukul, memangnya kamu berasa senang dalam hati kamu? Tunggu jawaban dia. Misalnya kalau kakak jawab, gak tahu, aku gak peduli dia nangis, salah sendiri, dia ambil mainan aku. Kita tetap tenang dan kita lanjutkan. Kita jelaskan, waktu kakak mau mainan untuk diri kakak sendiri dan adik gak boleh main, lalu kakak pukul adik. Tahu gak, dalam hati kakak tuh sedang menomorsatukan diri kakak sendiri yang paling penting. Kalau gak sesuai dengan apa yang kakak mau, kakak merasa apa aja yang aku mau lakukan kepada orang itu, kakak boleh lakukan. Lalu kakak pukul dia. Ya, hati kakak hanya pikir tentang diri sendiri yang paling penting. Dan lalu akhirnya kakak merasa boleh pukul orang. Di sini kita sedang
ajak anak belajar melihat motivasi dari sikap perilaku dia yang keluar. Hal lain yang perlu kita ingat juga adalah penting untuk kita berempati dengan anak. Misalnya, susah ya memang untuk berbagi, apalagi tadi kan adik gak minta izin. Lalu kita dengarkan keluh kesah kakak. Sambil kita rangkul, kita bisa ingatkan kakak lagi, Kak, kita perlu belajar. Kita harus berbagi dengan adik. Lalu misalnya memang kakak masih kesal dan bilang, tapi dia itu pegang mainan aku kan bisa rusak. Nah tentu kita juga bisa bilang ke kakak, iya nanti mama akan bicara juga sama adik pasti. Dan dia harus belajar memang harus jaga mainan orang lain. Adik juga harus minta izin ke kakak, tadi kan adik gak minta. Adik itu juga salah, nanti mama akan ngomong sama dia. Nah dua-dua anak diajak ngobrol dari hati ke hati. Diberikan teguran, tapi juga diajak belajar melihat motivasi hatinya. Tentu ini hanya contoh sederhana ya, karena setiap situasi yang terjadi di rumah bisa berbeda. Yang ditekankan Ted Tripp di sini adalah, sebagai orang tua, jangan hanya menyelesaikan apa yang ada di depan mata. Jangan hanya ingin hasil yang instan. Kita tanam pohon aja perlu waktu yang lama untuk bisa berbuah. Anak juga perlu proses, sama seperti kita.